Oke, oke. Terima kasih yang bergabung. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua manajemen pemasaran. Ya, kita live streaming on the YouTube ya sebagai bukti kita pembelajaran. Dan selanjutnya teman-teman nanti tolong on kamera ya, tolong on kamera saat absensi ya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai pertemuan kedua manajemen pemasaran hari ini jam 6.36 sore pada tanggal 22 September 2023 ya. Nanti setelah ini pembelajaran ini saya akan share kepada Anda ya agar Anda bisa langsung mempelajarinya, dan ini biasa saya membuat dalam dokumen YouTube ya. Baik teman-teman, kita bicara tentang kegiatan pemasaran ya dalam marketing mix ya, pertemuan kedua. Ada tugas studi kasus ya. Tentunya dalam manajemen pemasaran ini kita sudah masuk semester 3 ya. Mohon teman-teman lebih fokus, konsentrasi ya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan nilai terbaik kalau Anda mengambil skripsi manajemen pemasaran ya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi ya, oke ya. Prasetyo, silakan masuk Prasetyo. Selanjutnya kita lihat lagi kawan-kawan. Ya, dalam pembelajaran tolong nanti kawan-kawan on kamera ya saat absensi ya. Baik, kita akan bicara tentang pengertian pasar ya. Nanti Anda sebagai bisnismen ya, sebagai pengusaha, di sini penting dijelaskan bahwa pasar adalah suatu tempat ya bagi Anda nanti sebagai bisnismen, pemasar atau sales marketing, bagaimana dapat memasarkan berbagai produk ya agar konsumen tertarik dan membeli. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Karena konsumen akan membeli produk Anda pertama karena kebutuhan ya, kedua karena keinginan ya. Oke ya. Nah, teman-teman, pasar dalam pemasaran merupakan kumpulan orang-orang ya atau people atau organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan, dan tentunya kita harus belajar bagaimana produk kita bisa laku atau disukai atau diminati ya oleh masyarakat yang mempunyai daya beli atau purchasing power ya. Bagaimana produk ini cukup memenuhi kebutuhan, needs, dan keinginan, want, ya, serta kepuasan, satisfaction konsumen ya. Tentunya kawan-kawan, kemarin kita belajar tentang PT Indofood ya. Bagaimana produk Indomie ya, produk kecap Indofood dan produk kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya disukai. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Bagaimana kita belajar dari keberhasilan PT Indofood sukses makmur bersama ya. Nah, teman-teman, mohon perhatikan ya. Kegiatan pemasaran atau activity marketing ini berbicara kegiatan perusahaan atau Anda sebagai bisnismen dalam memproduksi barang atau jasa karena didasarkan kebutuhan masyarakat, konsumen, bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan ya sehingga konsumen pasti terpuaskan ya. Tentunya konsumen akan membeli produk Anda karena konsumen memang suka dengan produk Anda ya, diminati ya. Contohnya tadi saya kasih contoh produk Indomie atau produk yang lain, sepatu bata atau produk yang lain lagi, produk Wings Group ya atau mie sedap ya. Nah, ini bagaimana konsumen selalu mencari produk tersebut ya. Contoh, sekarang masyarakat membutuhkan perlengkapan rumahan ya, seperti televisi, radio, kendaraan ya, motor atau mobil, rumah, dan berbagai hal lainnya sampai menuju kebutuhan mewah seiring dengan pendapatan ya. Tentunya nanti kalau Anda pendapatan meningkat ya, keinginan akan meningkat pula ya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda jangan boros-boros ya atau konsumtif. Nah, ini penting ya. Belilah barang sesuai keinginan Anda, kebutuhan Anda, sesuai prioritas ya, sesuai
apa yang dibutuhkan ya. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Nih pernyataan saya tolong dicatat ya. Kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Nah, artinya konsep inti dalam kegiatan pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan dan permintaan produk ya. Lalu ada nilai, ada biaya dan kepuasan ya. Lalu ada pertukaran dan transaksi serta hubungan dan jaringan ya. Kita lihat konsep inti pemasaran nih kawan-kawan ya. Kalau Anda membuat suatu produk ya atau produk makanan ya, bakso, empek-empek ya, atau produk minuman ya, minuman segar, minuman boba ya. Artinya produk ini memang ada kebutuhan ya, artinya ada permintaan ya. Oke ya. Kalau produk Anda disukai, ya dicari, tentu produk Anda diingini, ya keinginan, ya adanya keinginan, tentu Anda akan membuat produk tersebut, ya produknya menjadi produk yang berkualitas, kawan-kawan, ya ingat ya, kebutuhan akan terjadi, kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan konsumen akan terjadi permintaan, ya. Lalu keinginan akan apa? Keinginan konsumen, Anda akan memproduksi produk-produk yang berkualitas atau produk yang diminta oleh konsumen ya. Nah, ini konsep inti pemasaran ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lihat. Iya, oke. Pengertian fungsi pemasaran artinya pertama adalah fungsi pertukaran atau action function. Ini berbicara kegiatan antara jual pembeli, antara penjual dan pembeli ya. Anda sebagai bisnismen kepada konsumen, tentu di sini harus ada kesepakatan harga ya. Harga untuk Anda sebagai penjual tentu akan berbicara keuntungan ya, profit ya. Ini penting sekali ya. Lalu harga untuk pembeli adalah kepuasan untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan dibutuhkan ya. Nih, artinya ada dua kesinambungan. Bicara harga Anda sebagai bisnismen, sebagai manajer marketing Anda berbicara keuntungan ya. Lalu harga untuk membeli adalah kepuasan bagaimana mendapatkan produk-produk yang berkualitas ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Iya. Iya, tentunya ada fungsi penyediaan fisik logistik ya. Adalah fungsi kegiatan ya. Oke, kita lihat Muhammad Rifki masuk ya. Fungsi kegiatan pengangkutan atau transportasi, pergudangan atau penyimpanan serta kegiatan distribusi ya. Sekali lagi kita belajar lagi dari PT Indofood Sukses Makmur ya. Bagaimana perusahaan tersebut bisa mendistribusikan atau menyalurkan produknya Indomie ya. Bisa produk kecap, saus ya, dan berbagai produk bumbu ke seluruh perusahaan cabang-cabang, gudang dan tim pemasaran Indonesia ya. Pada saat ini ya, produk mie instan Indonesia telah menembus pasar internasional ya dan menjadi pemimpin pasar dunia ya. Menjadi pertanyaan Pak kepada Anda nih ya. Anda harus simak nih apa yang saya omongkan, Pak. Bagaimana produk Indomie bisa sukses berhasil? Ya? Mereka melewati tahap-tahap perjuangan dalam bisnis ya, step by step ya, selama 50 tahun sehingga menjadi perusahaan yang menjadi sukses ya. Nah, kita lihat kawan-kawan. Nah, ya. Ini kita belajar ya dari PT Indofood Sukses Makmur ya. Bagaimana produk Indomie di balik diplomasi ya. Pertama dia bisa memperluas usahanya ya, pabrik Indomie di negara Maroko ya, di negara Serbia, di Eropa, di Australia, di Jepang, di China ya, di beberapa negara Eropa dan benua Amerika ya, dan di Afrika ya. Lalu ada fakta seputar ekspor Indomie ya. Sekarang produk tersebut sudah mencapai, sudah ada berada dijual, produknya sudah berada di 80 negara ya, 80 negara kawan-kawan ya. Ini hanya produk Indomie ya. Produk yang sangat sederhana tapi bisa berhasil ya. Sekarang I'm asking you ya, Anda bisa nggak melakukan suatu gebrakan seperti produk Indomie ya. Ini sangat luar biasa kawan-kawan ya. Nah, kita lihat ada Maroko, Serbia, Nigeria, Suriah, Mesir, Arab Saudi dan Malaysia ya.
Saking populernya, warga Nigeria atau warga Nigeria di benua Afrika menganggap Indomie adalah mie instan asli negaranya. Ya, ternyata orang Afrika lebih menghargai produk Indomie. Bagaimana Indonesia ya? Nah, Indonesia harusnya bangga ya produk Indomie sudah mencapai di hampir seluruh 80 negara ya, 80 negara itu luar biasa ya, prestasi yang sangat luar biasa. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, ketiga adalah pemberian fasilitas atau facilitating function. Ini berbicara fasilitas pelayanan kepada konsumen sebagai contoh ya. Perbaikan perawatan bengkel sepeda motor Honda ya, bisa kita lihat ya bagaimana sepeda motor Honda sukses di Indonesia ya. Lalu pelayanan servis penumpang transportasi Lion Air dan Batik Air ya. Oke. Lalu pemasangan instalasi TV kabel Indovision Group ya. Lalu ada juga pelayanan servis elektronik, TV, AC, kulkas ya, Samsung dan sebagainya. Dan hari ini saya akan siarkan melalui YouTube saya. Mohon kawan-kawan nanti absen tolong open kamera ya. Lalu berikutnya adalah pelayanan rumah sakit Siloam Hospital Jakarta. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Bagaimana tadi kualitas produk, Anda juga harus memberikan fasilitas function, artinya servis layanan yang baik kepada konsumen ya. Kalau ada kerusakan, apa yang harus dihandle ya, apa yang harus ditangani. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat, nah kita nggak usah jauh-jauh ya, bagaimana fasilitas pelayanan konsumen dari Bank BCA ya. Ini bisa kita lihat ya pelayanan Bank BCA. Tentu kuncinya adalah bagaimana konsumen merasa nyaman ya, ramah tamah ya, memberi penerangan, memberi penjelasan dan memberi apapun ya kepada konsumen agar konsumen selalu menggunakan atau transaksi lewat perdagangan ya, bisnis melalui melalui perbankan Bank BCA ya, Bank Sentral Asia. Ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Kita nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Di Indonesia ada contoh-contoh yang sangat luar biasa ya. Tadi Indofood ya, Indofood sukses makmur bersama. Lalu ini ada contoh kedua Bank BCA ya. Lalu bagaimana berikutnya kita lihat? Iya. Oke, kita lihat sebentar kawan-kawan. Nah, ini ya. Artinya kita lihat karyawan BCA siap memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dengan fasilitas ATM, ya, mesin ATM, internet banking, ya, yang bisa Anda gunakan melalui laptop Anda dan telepon pintar Android Anda, ya, pelayanan nasabah khusus privilege, ya, dari level atas sampai menengah ke bawah, ya. Bagaimana nih? Kita lihat ya. Karyawan-karyawan Bank BCA memberikan pelayanan yang luar biasa, ya, kepada nasabah, ya, ini sangat penting ya. Anda juga harus memberikan pelayanan luar biasa ya kepada nasabah, kepada customer ya. Ini penting agar produk Anda berhasil dan sukses ya. Oh iya, saya beritahu ya, ini yang ada mbak-mbak yang pakai baju merah di depan ya, warna merah ini adalah alumni STIG ya. Alumni STIG mahasiswa bimbingan saya, Hana Desiana ya. Kebetulan Hana Desiana ini sudah lulus sarjana manajemen dan bekerja di Bank Sentral Asia, Bank BCA ya. Nah, ini kita bisa contoh bahwa kekompakan manajemen Bank BCA memberikan layanan yang sangat luar biasa kepada konsumen. Ini patut kita tiru kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Iya. Nah, artinya proses marketing mix ada 4 hal yang Anda perhatikan adalah product, price, place, promotion ya. Dalam marketing mix ini nanti Anda baca lagi bagaimana marketing mix berbicara masalah profit ya, profit, cuan, keuntungan ya. Ingat ya. Saya ingin mengajak Anda dalam bisnis ini Anda harus bisa mengerti produk berkualitas, mengerti masalah price, harga ya, harga yang bagus tentu harga yang berkualitas ya. Lalu bagaimana place, penempatan barang, ya. Lalu bagaimana promotion, ya. Bisa kita lihat lagi ya. Ini namanya marketing mix, ya, pembauran pemasaran. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana terpenting. Ini lihat ya, product, price, promotion, place ya. Nanti saya akan tanya dalam UTS ya, UTS
tatap muka ya, di mana adalah pelanggan sasaran, posisi yang diharapkan, produk apa yang diharapkan dari perusahaan Anda, tentu mutu, rancangan ya, merek yang bagus, kemasan yang bagus, ukuran, ya, servis, ya, ada jaminan, ya, lalu ada price, berbicara masalah harga, diskon, kelonggaran dan beberapa hal. Lalu place, bagaimana nih menempatkan barang, salurannya, distribusinya. Anda bisa nggak kalau ada konsumen dari Makassar, dari Papua, dari Ambon, dari Sumatera Utara, produk Anda disalurkan ke daerah tersebut di seluruh Indonesia, cakupannya bagaimana, pilihannya bagaimana, lokasinya, lalu logistiknya, penyimpanan barang, ya, lalu pengangkutan barangnya bagaimana. Anda harus punya hubungan mitra, ya, mitra kerjasama dengan partner-partner lain, dengan perusahaan-perusahaan yang akan bekerja sama dengan Anda, ya. Lalu promotion, bagaimana periklanan, penjualan, personal, ya, promosi penjualan dan hubungan masyarakat sangat penting, ya. Nah ini ya, nanti dibaca lagi product, price, promotion, place, ya, oke. Nah selanjutnya kawan-kawan kita lihat, artinya kebutuhan masyarakat semakin meningkat, ya. Artinya kita lihat di sini adalah dalam pandangan Abraham Maslow ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan penghargaan masyarakat, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Artinya kebutuhan fisiologi, kebutuhan dasar, ya. Lalu ada kebutuhan rasa aman, security, ya, dalam bekerja dan berbagai hal. Kebutuhan rasa kasih sayang, Anda butuh partner, butuh mitra apa ya, ya sahabat atau pacar atau apalah ya namanya ya. Lalu yang terpenting adalah kebutuhan penghargaan masyarakat, ini sangat penting sekali kawan-kawan ya. Artinya Anda bekerja, Anda melakukan sesuatu, ada yang dihargai oleh masyarakat, achievement. Lalu kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat paling tinggi, di mana Anda sudah ditempatkan sebagai orang ya yang dihargai, orang yang sebagai patut apa ditanya, ya, ditiru, dicontoh. Nah ini ya 5 hal dalam kebutuhan masyarakat sebagai kesempatan pasar ya. Dan ini tidak akan berakhir, akan terus-menerus sepanjang zaman ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, kesimpulannya kawan-kawan, dalam bisnis pertumbuhan masyarakat Indonesia dan dunia semakin bertumbuh ya. Ingat ini adalah kesempatan opportunity dalam bisnis ya. Jangan diam ya, tetap berpikir, bergerak terus ya. Artinya kegiatan pemasaran akan berlangsung terus-menerus ya sampai akhir zaman. Kebutuhan dan keinginan manusia akan meningkat ya. Artinya pemasaran adalah ilmu yang sangat penting ya, karena bagaimana kita strategi memasarkan produk kita agar berhasil. Artinya kegiatan pemasaran atau marketing ini berbicara masalah peluang bisnis ya, peluang bisnis bagi organisasi perusahaan ya. Strategi marketing science akan berkembang ya dengan berbagai inovasi produk dan jasa yang mengikuti perkembangan teknologi modern ya. Oke. Nah, artinya teman-teman perhatiin nih dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya ujian juga ada pakai bahasa Inggris ya. Mohon nanti Anda simak ya. Artinya ada keseimbangan ya. Artinya dalam marketing ini ada marketing teknologi ya, dan marketing is the science. Artinya marketing teknologi harus ada juga ilmu marketing ya. Marketing is the science ya. Maka kita lihat kawan-kawan di sini ada suatu timbangan. Anda harus bisa kuasai. Marketing is a technology or set of technology ya. Artinya teknologi marketing adalah Anda harus membuat set teknologi ya melalui dunia marketing sekarang makin canggih ya, lewat dunia digital ya, internet ya, platform media, ada Twitter, Facebook ya, Anda lebih tahu lah ya. Lalu berikutnya saya akan memberikan ilmu marketing adalah marketing is the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit ya. Artinya teman-teman tolong simak ya. Marketing adalah ilmu dan seni ya
bagaimana Anda menggali, eksplorasi, ya, kreatif, ya, dan membawa nilai untuk kepuasan, ya, kebutuhan, target pasar, sehingga menghasilkan sebuah keuntungan atau profit yang berkelanjutan. Ya, ingat ya kawan-kawan ya, marketing is a technology or set of technology. Anda harus siap, harus mampu, ya. Sebab ini zaman digital, ya. Saya pun juga masih belajar, masih belajar, masih belajar, ya. Karena saya tidak mau tertinggal zaman, ya. Lalu marketing ini adalah suatu ilmu, seni, ya. Anda harus bisa mengeksplor atau menggali, Anda harus bisa kreatif, dan juga membawa nilai, delivering value, membawa nilai untuk kepuasan dan kebutuhan suatu target pasar yang menghasilkan keuntungan dan profit. Ya, oke ya. Sehingga kita lihat teman-teman, ini ada bahasa Inggris, ya. Artinya keseimbangan art of marketing with science of marketing, ya. Ini ada otak kanan, otak kiri, ya. Mohon perhatikan, ya. Seni marketing, Anda harus bisa memecahkan masalah, problem solving, ya. Ingat, Anda harus menggali, ya, pengalaman, experience, ya. Ingat kawan-kawan, ya, belajar, bekerja, ya, ini adalah suatu experience, ya. Lalu ada brand, bagaimana Anda menempatkan merek-merek menjadi unggulan, ya, seperti kita lihat McDonald, KFC, Bata, Unilever, ya, brandnya sangat dikenal. Lalu kawan-kawan ingat, otak kanan Anda harus critical thinking, ya, maksudnya Anda berpikir kritis untuk kemajuan suatu organisasi perusahaan, ya. Ingat ya, saya nggak suka yang kritis-kritis balelo, ya. Nggak ada solusi, saya nggak suka, ya. Anda harus berpikir kritis, ya, memikirkan bagaimana menghasilkan perusahaan Anda sukses, ya, dalam dunia marketing. Lalu art of marketing terakhir adalah strategi. Anda harus bisa menempatkan strategi, bersaing. Ingat ya, oke ya. Ini otak kanan ya, art of marketing, dibaca nih ya. Lalu berikutnya otak kiri, science of marketing ya, adalah scalable teknologi, artinya Anda harus menguasai teknologi ya. Teknologi nggak usah canggih-canggih banget lah ya. Kuasai komputer, laptop Anda ya, MS Word ya, Excel, PowerPoint ya. Bagaimana Anda harus mempresentasikan dengan baik kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada data manajemen, ya. Anda harus kuasai data manajemen perusahaan Anda, ya, atau data penjualan pesaing Anda, ya. Lalu berikutnya ada artificial intelligence, ya. Ini dunia pengolahan komputer, laptop Anda, ya. Anda harus dibantu, ya. Lalu berikutnya Anda harus bisa analisis, ya, membedah suatu masalah, ya. Dalam dunia marketing, bagaimana perusahaan Anda bisa maju ya dalam dunia persaingan yang sangat kompetitif, kawan-kawan. Lalu berikutnya adalah automation, ya, artinya Anda harus bisa otomatis bekerja secara fleksibel tanpa disuruh-suruh. Oke ya. Lalu berikutnya kawan-kawan perhatikan studi kasus pertama. Nanti tolong nanti tugas studi kasus pertama ada kedua, ketiga, keempat. Ini dikirim ke email saja ya, email saya yang sudah saya tentukan di WA Group. Pertama, untuk tugas pertama bagi teman-teman yang pria, ya, coba jelaskan keberhasilan minyak goreng Bimoli ya, PT Salimas Infomas Pratama. Mengapa produk tersebut berhasil sukses serta disukai di Indonesia? Ya, oke ya. Buat teman-teman yang pria, ya, ini apa nih ya? Ganjil apa genap ya? Oke lah, pilih lah ya. Lalu yang wanita, ya, untuk Bank Sentral Asia kenapa sukses ya? Oke ya. Kalau A dan B ini genap ya, kawan-kawan ya. A dan B ini genap ya. Oke ya, genap ya. NIM genap pria, minyak goreng Bimoli kenapa bisa sukses di Indonesia? Jelaskan ya. Anda baca deh ya. Lalu yang teman-teman yang genap wanita, Bank Sentral Asia, mengapa perusahaan itu sukses ya?
Lalu teman-teman yang ganjil, pria, aqua, kenapa bisa sukses di Indonesia? Baca lagi, buka internet. Lalu ganjil, wanita, Kompas Group, Kompas Gramedia Group, mengapa perusahaan ini bisa sukses ya? Diketik dan dikumpulkan pada satu UTS ya, lewat email saja ya. Lalu nanti ujian tengah semester, kawan-kawan, itu apa ya, lebih banyak di secara tatap muka ya, UTS dengan UAS ya. Nah, kembali saya ingatkan kawan-kawan untuk tugas studi kasus dan UAS ya. Oke, studi kasus saja ya, yang tadi saya berikan tugas buat file yang rapi dalam bentuk PDF ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 dan tugas 5 dikirim ke email saya. Lalu ujian UTS dan UAS diadakan di kampus ya, secara tatap muka ya. Oke, demikian teman-teman hari ini. Nanti setelah ini saya kirimkan materi kuliahnya ya, semoga bermanfaat ya. Oke, saya akan absen kawan-kawan, mohon open kamera ya agar ada bukti saya. Bisa open kamera kawan-kawan sebentar aja kan ya. Oke, Bang Irwanto. Oke, cakep banget Bang Irwanto ya. Hari ini ada Bang Tommy ya, tetap semangat Bang Tommy ya. Saya screenshot dulu kawan-kawan ya buat iya oke. Lalu ada Bang Irwanto, tetap semangat Bang Irwanto di Cengkareng ya. Lalu Bang Rory, lalu Bang Prastio Rahardi, Bang Prastio semangat Bang Prastio ya. Walaupun ini oke Bang, mantap ya. Lalu Bang Muhammad Rifki Syaroni ya, ya ini ganteng banget nih abang kita ya. Semangat Bang ya. Lalu ada Bang Toga Sarifudin dan Bang Syamir ya. Oke, minggu depan kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Kita tatap muka ya, selang-seling ya. Tetap semangat ya. Sehingga Anda menjadi manajer-manajer marketing dan bisnismen yang sukses ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam streaming on the YouTube. Saya akan siarkan ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk kampus kita. Semoga kita menjadi sarjana-sarjana yang berhasil. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu ketiga dalam tatap muka di kampus TIGI. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih ya. Oke, sukses semuanya. Oke, sukses semuanya ya, Pak. Oke, terima kasih.